Ya, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Elohim. Sekiranya ada kesempatan untuk mengajar, maka mengajarlah. Sekiranya tidak punya kesempatan itu, bisa karena orang yang nggak mau, bisa karena situasinya nggak ada, bisa karena kamu yang nggak punya kemampuan, ya, lakukan cara yang tadi. Gaya hidupmu dengan 3 kunci tadi itu lebih bisa mengena daripada ngomong. Saya mau bilang sama kalian, kenapa Elohim membuat pengajaran itu lalu membentuk yang namanya kelompok Lewi, dari suku Lewi, para imam-imam. Kenapa? Karena mereka lah orang yang mempraktekkan lebih dulu apa yang mereka bisa terima. Baru orang-orang di luar itu melihat gayanya, caranya. Karena dulu kan gak ada sekolahan. Ada sekolahan dulu? Gak ada. Udah ada sinagog dulu? Belum ada. Jadi bagaimana cara menerjemahkan, mengajarkan apa yang Musa terima itu kepada umat Tuhan? Adalah lewat hidupnya Lewi. Lewi menghidupkan apa yang Musa terima. Lewi menghidupkannya. Lalu umat Tuhan lihat. Mari kita pakai metode itu. Karena tidak semua orang mau diajar, tapi semua orang punya mata untuk melihat. Ingat itu. Tidak semua orang mau diajar, apalagi zaman gini hari. Tapi semua orang bisa melihat karena matanya ada. Ya, saya harap kalian perhatikan itu. Ya, perhatikan itu. Hidupkan roh doa. Hidupkan roh doa. Ya, menciptakan sesuatu di alam roh jauh lebih mudah daripada menciptakan di depan mata manusia. Alam roh, ibarat kata kurang-kurang sedikit bahasanya, tidak ada yang komplain. Pelok-pelok pun kita ngomong, nggak ada yang komplain. Tapi coba kamu ngomong sama orang, salah ngomong, pelok-pelok kok ngomong apa katanya? Diterimanya kagak, diomongin iya, ya nggak? Ya kayak dulu. Cuman ngomong aja belum lurus katanya. Masa kami mau bilang dia pendeta kan? Kan repot itu. Kan dulu kakak-kakak kelas kalian senior, maaf ini yang dari Nias, kalau bahasanya kan belum lurus bahasa Indonesianya, ya enggak? Ya kan? Kalau ngomong bahasa Nias nyampur Indonesia tuh masih susah. Kalian pikir nggak sampai ke kita berita itu? Sampai. Tapi karena roh doa kakak-kakak kelas kalian itu dulu menyala-nyala, nggak ada yang bisa mengganggu gugat, sekalipun tidak lurus, tapi sampai juga pemberitaan itu. Amin. Jadi jangan anggap sepele dengan doa. PPL, nyalakan api doa di situ. Ya, PPL, waktunya kamu menyalakan api di mana-mana. Mengangkat panji, meniupkan sangkakala. Ya, sangkakala itu firman loh. Tiupkan sangkakala. Sangkakala itu panggilan untuk surga. Sangkakala itu suara pekik peperangan. Sangkakala untuk memanggil siapa? Orang-orang bijak. Kan dikatakan tiupkan naik ke atas gunung yang gundul, lalu di atas tiupkan sangkala, lalu panggillah orang-orang bijaksana itu datang. Tangkap? Kalau kita balik, bisa nggak? Kamu tiupkan sangkakala, kamu bilang alam roh semua yang baik datang ke tempat ini.
Semua yang baik dari Elohim terang. Bersihkan tempat ini. Bisa nggak? Buat memanggil. Jadi jangan anggap enteng dengan sangkakala. Ya, shofar itu bukan buat main-mainan. Kalau kamu tahu ada apa di balik suara sangkakala, wow, kamu akan gemetar. Kenapa? Firman berkata, sebelum dia datang, semua akan mendengar suara sangkakala. Dia datang dengan iringan suara sangkakala, makanya ada hari peringatan sangkakala, yaitu Yom Teruah. Ya, Yom Teruah itu berarti sesuatu yang spesial sampai dijadikan hari Sabat oleh Bapa. Ya, engkau mau memanggil intervensi surga, bunyi sangkakala. Mau membuat sebuah peperangan di alam roh, bunyikan sangkakala. Iblis gemetar dengar suara sangkakala. Kenapa? Karena ketika sangkakala kamu bunyikan, berarti kamu sedang panggil malaikat. Bukan kamu yang berperang, tapi para malaikat. Waktu kamu membunyikan sangkakala, kamu mau bilang ini waktunya. Ya, kita nggak tahu situasi di situ. Tapi apapun judulnya, hari ini kalau mau ditanya, roh perzinahan lebih banyak di kota apa di kebun? Di kota orang mulai tahu takut akan Tuhan. Di desa sudah terbalik. Zaman dulu ya, di desa orang lebih takut Tuhan. Sekarang di kota takut Tuhan. Kenapa? Karena polisi banyak. Bukan juga, tapi pengajaran. Pengajaran lebih banyak di sana. Ya. Kedua, pencuri lebih banyak di mana? Di kota atau di kebun? Tangkap ini. Saya sih bukan mau belain kota. Bukan. Tapi saya cuma mau kasih satu gambaran kepada kalian. Ya. Untuk memerangi itu, nggak bisa pakai dakwah. Tahu dakwah? Khotbah. Nggak bisa cuma pakai khotbah. Karena mencuri, berzina, berselingkuh, taunya mereka itu salah. Tahu nggak? Tahu. Berarti bagaimana cara kita sekarang? Berdoa. Dulu di Amerika ada, pernah nggak namanya Suset, ya, satu daerah di mana di situ banyak orang jahat, ya. Tapi ada satu kelompok yang berdoa siang dan malam di Amerika. Ya, saya lupa namanya, tapi gerakan doa mereka menghasilkan holy laughter. Yang kalau bahasa roh terus bisa ketawa-ketawa. Kan ngerti nggak, pernah ada orang holy laughter. Dia bisa ketawa yang nggak bisa dia tahan. Itu bukan ketawa-ketawa dibuat-buat, tapi memang ketawa yang karena roh Tuhan. Ya, mereka setiap hari doa keliling. Tuhan melakukan sesuatu. Tiba-tiba orang di penjara, nggak ada pendeta datang situ, tidak ada penginjil, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba orang di dalam penjara semua menangis, mendapat lawatan, merasa berdosa, menyadari kesalahannya. Lalu di gereja-gereja orang tertawa kegembiraan. Ada berbahasa roh. Kamu tahu itu gerakan itu karena doa. Tidak ada yang menginjil di penjara, tapi semua banyak yang bertobat. Terjadi pertobatan besar-besaran bukan karena ada penginjilan, tapi karena ada orang yang berdoa keliling. Lalu kalau kalian tahu di Jerman, apa ya, gereja Kristen apa yang dari Jerman yang terkenal? Nomen apa bukan?
Gereja Kristen ada AKBP, ada bukan satu lagi, bukan Nomensen, apa ya, Metodis. Ya, kalian tahu di Jerman kegerakan kekristenan di situ dimulai dari doa 24 jam selama 100 tahun. 100 tahun itu kira-kira berapa generasi? Cuman 2. Kalau 3 lah ya. Yang pertama mungkin umur 40, 80 dia mati, tapi udah ada 40 orang lagi kan, umur 40. 100 tahun, 3 generasi. Berdoa siang dan malam, puji Bapak Yahweh, saya sudah pernah ke sana. Aaron Hood namanya. Ya. Saya lihat tempatnya seperti apa mereka berdoa. Pagi yang berdoa bapak-bapak, siang yang berdoa ibu-ibu, malam bapak-bapak, ibu-ibu, ganti 24 jam, tidak berhenti, siang dan malam selama 100 tahun. Itulah mula-mula kegerakan kekristenan di Jerman. Jadi saya mau bilang, jangan anggap enteng dengan doa. Menginjil di alam roh itu lebih berdahsyat, dan akan lebih dahsyat kalau diimbangi dengan pengajaran. Jadi kalau kau tidak punya kemampuan, ya ambil. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan bilang kau harus berbicara. Yesaya ketika dipanggil Tuhan, apa dia bilang? Aduh, Tuhan bilang, "Hai pahlawan." Aduh, aku pahlawan, aku bukan pahlawan. Karena dia merasa cuman tukang potong bulu domba. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, "Aku mau pakai kau," gitu. Waktu Tuhan bicara sama Musa, "Pergi kamu ke mana? Ke Firaun." Tuhan, hanya ngomong aja tapi takut, tahu patah lidah, cadel. Musa itu patah lidah. Firman berkata, itu lidahnya tidak normal. Jadi ngomongnya mungkin cadel, gitu, mungkin begitu. Dia sadar, jangan aku Tuhan, aku kan nggak bisa ngomong. Tapi kalau waktu itu Tuhan bilang, kau yang bicara. Berbicara nggak Musa depan Firaun? Bicara nggak dia depan kakaknya? Itu yang saya mau bilang. Tetapi hari ini, ya, kenali dirimu. Tapi jangan minder ketika kau dapati ternyata kau nggak punya kemampuan untuk mengajar. Jangan takut. Ambil, pastikan kau piawai di bidang yang satunya. Kiranya kasih karunia turun sama kamu. Ya, hanya dengan ngomong sedikit orang itu mengerti. Itu pekerjaan roh. Nangkep ini? Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada orang yang bisa bermegah. Karena untuk membuat orang lain mengerti itu pekerjaan roh. Sekalipun saya punya kemampuan mengajar orang, saya nggak pernah bermegah, oh karena aku hebat, aku pintar mengajar orang semua ngerti. Enggak. Karena buat saya, kalau ada orang bisa ngerti saya ngomong, saya melihat roh bekerja di dalam diri orang itu. Tangkap. Jadi nggak ada yang bisa sombong. Kalau yang satu tidak punya kemampuan, yang satu punya, nggak bisa. Kita cuma punya kemampuan apa? Buka mulut. Kemampuan kita cuma buka mulut. Ngomong. Selebihnya urusan Roh Kudus. Ya. Jadi doa. Oke. Di dalam nanti tiup shofar, telinga orang mendengar. Kalau tempat itu belum pernah dengar, dia belum pernah dengar, pasti dia bertanya. Tapi kalau orang itu sudah pernah dengar, dia nggak akan bertanya lagi, cuman dia tahu. Tapi ada baiknya membuat orang terpancing untuk bertanya.
supaya sampai beritanya. Ya. Mereka akan tertarik. Kenapa sih orang ini tiup-tiup kan gitu. Kau harus smart. Ya. Penginjil itu kayak apa ya? Orang marketing. Dengar baik. Pernah punya pada Facebook kan? Hari ini ya, orang sampai gila-gilaan bikin TikTok merenggang nyawa ibaratnya. Cuman untuk apa? Menarik perhatian. Jadi bagaimana caranya? Jangan tunggu orang bertanya, tapi buat sesuatu yang membuat orang itu bertanya sama kamu tentang apa yang ada pada kamu. Itu perlu trik. Ya. Buat itu. Jadi kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau jawab jangan panjang dan lebar. Dia nanya cuman ini, kau jawabnya dulu itu dari besi, besinya diambil dari sini, lalu dibuang ke sini, dibakar, dimasukin ke pabrik, dari pabrik dibentuk gini. Padahal cuma mau ngomong, ini namanya shofar, fungsinya untuk ini terbuat dari hewan. Ini yang diperintahkan, yang digunakan oleh orang Israel. Jangan terlalu panjang, bla 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 bla. Orang itu udah keburu bosan, hilang esensi yang mau kau jawab. Itu perlu trik, teknik berbicara. Bagaimana untuk mendapati teknik berbicara? Biasakan kamu berbicara. Biasakan. Kenapa kita ada latihan khotbah? Kenapa kita mesti berganti-ganti memimpin? Itu untuk membiasakan kamu terlatih. Bagaimana berbicara, bagaimana menghadapi orang, bagaimana berdiri. Jangan ketemu pimpinan. Dengar, hamba Tuhan kalau dirinya udah tegak. Bicara mata harus ketemu mata. Jangan, iya Pak, tapi begini Pak. Gestur tubuh itu juga harus kau perhatikan. Nangkap. Ingat, hamba Tuhan adalah hambanya Elohim. Orangnya Elohim. Jadi kau harus pede dengan dirimu. Ya, karena kamu pede, maka gestur tubuhmu pun berbeda. Tapi jangan begini, iya Pak. Jadi Pak, itu mah bukan namanya. Ya. Saya waktu pertama kali tahu bahwa Bang Herbert khotbah di tempat orang lain, saya lihat di Facebooknya dan saya perhatiin. Hebat. Kenapa? Saya bangga karena dia gestur tubuhnya sudah menunjukkan dia seorang hamba Tuhan. Mungkin yang kanan kirinya lebih hebat dari dia, tapi gestur tubuhnya. Hari ini, apa Bang Herbert lebih jauh lebih tinggi dari kalian? Badannya kurang lebih mirip-mirip kan? Apa dia lebih terlalu tinggi? Enggak. Tapi apa? Gestur. Jadi presiden aja ada latihannya. Dulu Jokowi kalau jalan begini. Tapi sekarang coba. Tampangnya tetap nggak begitu. Tetap kan? Tampangnya muka orang Jawa. Ini udah bagus ini. Karena dipoles. Waktu sebelumnya sempat ada yang bilang kan, presiden kalian kayak, tapi dilatih nggak? Sekarang cara berdiri, cara jalan bapak kita wibawa. Muka Jawanya jadi nggak kelihatan kayak muka orang Eropa kan? Ini saya mau bilang sama kalian, gestur tubuh harus kau perhatikan. Ya, yang laki-laki, yang perempuan harus. Jangan anggap remeh dengan hal itu. Kadang-kadang gestur tubuh kita bisa menjadi penghambat.
wibawa Elohim nggak nyampe karena gestur tubuh kita. Tahu gestur? Bahasa tubuh. Itu harus kau perhatikan. Bukan karena kamu harus lebih ganteng atau lebih cantik. Bukan karena baju yang kau pakai jauh lebih baik. Tidak. Tapi gesturmu, cara berpakaianmu, ya, di daerah itu menjadi perhatian. Kalau kau mau pakai jas, pakailah yang rapi. Jangan asal-asalan. Pakailah baju yang rapi. Pakailah sendal yang baik. Bukan harus baru, ya. Ini harus diperhatikan. Saya harus sampaikan ini karena banyak hal penilaian terhadap kita itu dulu di situ banyak banget jatuhnya. Di masalah hal-hal yang sebenarnya sepele. Sebenarnya sepele. Dan saya tidak mau itu terjadi lagi. Gestur waktu kita berbicara. Ya. Kalau lagi makan, jangan ngomong cakep busit nasinya di mulut. Gestur kita waktu makan bersama orang. Saya tahu kita makan nasi segotas gunung ini. Tapi kalau sudah di lapangan, halo, hamba Tuhan, kau dilihat sebagai contoh. Lebih baik kalau kau tahu makanmu banyak, di rumah kau makan dulu sedikit. Sampai sana kau tinggal ngambil sedikitnya lagi. Nangkep ini. Ya, hal-hal kecil. Tapi bisa membuat orang tersandung. Mari perhatikan itu. Jangan jorok. Ya, saya minta jangan jorok. Jangan beribut, berkelahi. Jangan diem-dieman satu dengan yang lain. Halo, dulu ada satu tim orang di kebun bilang, "Cemana orang itu, Bu? Gak berbicara satu dengan yang lain." Kok tahu? Tahu lah, Bu. Dari mana? Ya ada salah satu diantaranya yang berbicara. Halo, tolong jangan telanjangi temanmu. Karena kalau kau telanjangi dia, berarti kamu menelanjangi dirimu sendiri. Tolong. Ya, harus kau lihat. Jangan izinkan orang lain mencubit temanmu. Kenapa? Karena kalau dia dicubit, kau harus merasakan sakit. Jadi itu harus ada. Sehati, sepikir. Ya. PPL tujuannya mengasah. PPL itu tujuannya adalah untuk melihat di sini kalian digesek satu dengan yang lain. Di sana apakah asahan itu sudah bagus atau masih digesek-gesek terus? Bagaimana kami mau menguji? Apakah gesekan pisau sama batu ini, pisaunya udah tajam? Di mana diujinya? Di lapangan. Kalau masih perlu ditajamin terus, ya nggak kelar-kelar dong. Ya, siapkan mental itu. Siapkan. Kita nggak bisa main-main. Ya, orang semua melihat kalian. Berapa lama PPL nanti? Lumayan, 3 minggu. 3 minggu itu 21 hari. Betul? Adakah hal yang sangat istimewa dengan 3 minggu dengan 21 hari di dalam kitab suci? Ada nggak yang istimewa dengan kalimat 21 hari? Yes. Kalian 3 minggu kan? Nanti kalau saya suruh kalian puasa Daniel pusing kali ya. Kesia langsung langsing. Tapi saya kalau jadi kalian,
PPL berapa? 3 minggu. Kalau saya jadi kalian, saya langsung ambil seperti yang di firman. 3 minggu aku ambil menjadi puasa Daniel. Bukan tidak makan. 3 minggu itu cuma tidak makan daging, tidak makan binatang yang bernyawa. Jadi makannya apa? Sayur-sayuran, buah, kacang-kacangan, segala sesuatu yang tidak bernyawa. Jangan makan. Latih. Kau melatih tubuhmu. Lakukan seperti yang Daniel lakukan sehari 3 kali. Lakukan yang seperti Daniel lakukan 3 minggu. Dia menarik siapa? Michael. Malaikat perang. 3 minggu itu bukan sekedar misi biasa, PPL biasa. 3 minggu itu adalah waktunya kamu memanggil malaikat perang. Untuk apa? Untuk memerangi alam roh. Kan tadi saya udah bilang, penginjilan yang paling asik adalah di mana? Di alam roh. Karena dampaknya besar. Kalau penginjilan ngomong face to face, dampaknya ya, belum tentu iya dapat. Nangkep. Tapi kalau alam roh, besar dampaknya. Kayak yang tadi saya bilang di Amerika. Tidak ada orang datang ke penjara, tiba-tiba di penjara pada nangis menyesali dosa dan pelanggarannya. Semua pada bertobat. Nangkep ini. Sehari ini 3 minggu. Lakukan itu. Berlakulah seperti Daniel. Kan tidak ada godaan. Kalau di sini ada godaan, ada ayam lewat. Aduh. Ada ikan di depan mata. Kan sana gak ada godaan. Hah? Ada apa? Apa itu? Lakukan itu. Makan sayur-sayuran. Satu badanmu sehat, tes aja. Coba ambil keputusan. Aku mau melakukan seperti yang dilakukan Daniel. Doa, puasa. Bukan tidak makan, makan kok. Doa puasa Daniel adalah menarik intervensi surga yang turun malaikat Mikael. Malaikat perang. Kalau dia udah turun, kau akan melihat apa yang bisa dia buat. Memerangi semua yang ada di alam roh. Manusia ada perzinahan karena ada alam roh, rozi. Manusia mencuri karena ada roh pencuri. Manusia yang kurang ajar sama orang tua karena ada roh yang menentang hukum semua ada. 6 tadi itu ada roh di dalamnya. Tangkap ini. Kau bisa bikin itu, perangin itu? Gak bisa. Roh harus berperang dengan roh. Jadi saya minta sama kalian 3 minggu berlakulah seperti Daniel. Mau? Amin. Saya yakin kamu pulang kurus. Bukankah kamu mau? Dan saya bilang saya sering puasa Daniel 3 minggu. Saya sehat, saya kuat, kulit muka segar. Percaya sama saya. Di sininya dipasang otaknya, aduh puasa, aduh, jangan aduh, mantap, harus gitu. Karena kamu bilang aduh, otak motorik ini bekerja, akhirnya yang kenapa? Asam lambung. Aduh, aku belum nasi, aku belum makan. Saya nggak pernah mau taruh soal makan di otak. Jadi kayak hari ini, saya di sini. Enggak tuh, saya nggak makan nasi, saya cuman ngejus. Pagi 1 mangkok segelas ini, siang tadi segelas ini, nanti sore segelas ini. Enggak pusing saya, karena saya tidak taruh. Oh iya, jam makan siang harus makan. Enggak. Semua kan ada di sini. Jadi saya berharap PPL, kamu adalah Daniel, bersikaplah seperti Daniel. Lakukan yang seperti Daniel.
Jadi PPL-mu itu bermakna. Bermakna. Ya. Sambil kamu hidup, menghidupkan seperti yang Daniel lakukan, kamu minta alam roh, lalu kamu berbicara dengan orang. Kamu mempraktekkan semua itu di depan mereka. Jangan-jangan mereka menawarkan makanan. Makan ini. Kamu cuma bilang terima kasih, ada sayur kah? Karena aku lagi puasa Daniel. Jangan-jangan mereka nggak tahu puasa Daniel. Kan kalau bisa ngajar. Apa itu puasa Daniel? Ada rupanya puasa di kekristenan kan? Bisa ngajar nggak? Bisa. Langsung aja bilang, ada, bukan orang Islam aja yang puasa, kita juga ada. Setiap puasa ada tujuannya. Yang Daniel ini 3 minggu tidak makan yang bernyawa. Tujuannya minta tolong sama surga, membantu kita. Simple. Tinggal buka kitab Daniel. Udah menginjil belum? Pola hidup sudah kamu transfer ke orang itu. Ya, 3 minggu. Siap? Jangan kirim daging ya. Jangan kirim ayam ya. Jangan kirim ikan ke mereka. Siap gak? Hah? Siap. Tapi gini. Saya kasih tahu. Orang yang bisa melewati puasa Daniel, ya, penguasaan dirinya tinggi. Itu pasti. Kalau kamu hamba Tuhan tidak pernah berpuasa, puasa Daniel, puasa Yeshua, puasa Esther, puasa murid, jangan ngomong kamu bilang kamu punya penguasaan diri. Orang yang suka berpuasa, selain badannya bagus, dia bisa menguasai jiwanya. Ya, kenapa? Karena manusia itu isinya cuma di sini. Yang bikin pusing segala-galanya itu sejengkal ini. Apa ini? Perut. Bukan lemak, perut, Pak. Gara-gara sejengkal perut kita ini, orang bisa bunuh-bunuhan nggak? Jadi ini memang sangat berbahaya. Kalau tidak dikontrol. Bagaimana mengontrol dia? Puasa. Karena ini adalah penguasaan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perut. Lapar. Dia bisa menguasai tubuh kita. Bisa merusak pikiran kita. Tapi dia bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Puasa. Kalau kamu sudah biasa puasa, dia tidak bisa menguasai kamu. Tangkap ini. Jangan takut, aku udah kurus, tambah kurus lagi nanti. Enggak. Kan ada makan sayur. Tangkap ini ya. Saya mau terapkan sekarang. Mulai sekarang. PPL 3 minggu. Semua hidup seperti Daniel. Tolong dicatat itu Pak Kepala Sekolah. Ya. Dulu-dulu belum pernah. Jadi angkatan kalian. Untuk pertama kali. Ya. PPL-nya ada konsep. Bukan cuma dilepas begitu saja. Ya. PPL ada berapa kali aja sih? 3 minggu. Terus 3 bulan. 6 bulan. Oh, itu nanti kita bikin konsepnya seperti yang di firman. Tapi ini dimulai sekarang dari kalian. Kalian pertama, ya. Jadi semoga kalian berhasil ya. Oke. Siap. Jadi kita udah bilang tadi ada syofar. Syofar itu bagian dari peraturan. Bagaimana caranya memulai sebuah ibadah. Itu peraturan. Oke. Sekarang tanda hadir. Itu peraturan
atau perintah, atau cuman ketetapan, atau ketiga-tiganya? Ketiganya, ketetapan, peraturan, dan perintah. Kenapa ketetapan? Kan dia bilang, aku mau apa? Di mana ada panji, di situ mataku. Apakah firman itu cuma 1-2 hari, 2 hari berlakunya? Apakah firman Tuhan itu berlaku hanya untuk berapa, 1 kali zaman doang? Selamanya. Jadi itu merupakan suatu ketetapan. Dan dia yang menjadi ketetapan untuk mereka buat tanda hadir. Lalu menjadi peraturan, apinya mesti 7. Menjadi perintah untuk kamu mengangkat panji. Ada ayatnya, nanti cari, kan punya handphone, tinggal tulis panji, angkat panji, kan tinggal gitu. Angkat panji itu perintah. Tiup sangkakala juga perintah, yang merupakan sekaligus peraturan. Oke, sekarang tanda hadir ada apa saja tadi? Roh Yahweh, roh hikmat, sebagian orang itu menulisnya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roh Yahweh, roh ini gini. Karena orang Yahudi katanya jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena mereka kan dari sini kemari, kita ke sini. Ini hikmat siapa? Manusia. Kalau dari bahasa Elohim, lihat, harus nomor 1, roh Yahweh. Roh Yahweh inilah pokok dari semuanya. Yahweh, pokok dari semuanya. Jadi dia di tengah. Lalu roh hikmat. Hikmat itu adalah firman. Apa posisi firman? Sebagai apa posisi firman bagi Elohim untuk kita? Sebagai apa? Perkataan. Oke, apa lagi? Sebagai apa? Sebagai yang bisa kita pegang, kita percaya. Firman Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang kita percaya. Sekarang, kalau gitu, firman adalah kepercayaannya Elohim. Perkataannya adalah kepercayaannya dia. Sesuatu yang bisa dia tawarkan. Sekarang, kalau firman itu, hikmat, firman adalah kepercayaan dia. Di mana letaknya? Di kanan atau di kiri? Dari mana kau tahu? Bukankah ada dikatakan di dalam firman, dia duduk di sebelah kanan. Artinya firman itu posisinya di sebelah kanan. Sebagai apa? Sebab kanan itu selalu identik dengan orang kepercayaan. Ya enggak? Orang kepercayaan selalu bilang tangan kanannya, kan gitu. Jadi firman itu adalah kepercayaan yang bisa kita pegang dari Elohim. Tangan kanannya Elohim. Jadi kalau ini dia, berarti sebelah kanan. Anggap ini, kan dia aku berhadapan dengan kamu kan. Jadi kamu lihatnya sini. Kecuali kalau kamu berdoa, kamu begini. Betul kan? Jadi ini nomor 2, sebelah kanan. Kanan Elohim. Dan pengertian, lihat. Hikmat. Gabungnya pengertian.
Dia lewatin ini enggak? Ya, itu sebabnya hikmat di sini ada dua. Manusia, Elohim. Jadi yang Tuhan inginkan ada apa? Hikmat yang dari ya. Kenapa ketawa? Lucu. Hah? Oke. Ini pengertian. Pengertian ada dua. Manusia. Itu sebabnya. Nangkep ini ya. Melintasi pokoknya. Lalu apa? Nasihat. Oke, berarti 4 ya. Nasihat siapa lagi? Manusia. Mana contoh nasihat manusia di kitab suci? Ayub mendapat nasihat dari teman-temannya. Betul? Siapa lagi? Yerobeam mendapat nasihat dari orangnya, sekitarnya yang salah. Dia tidak mau dengar nasihat yang dari Elohim. Jadi ada nasihat yang dari manusia, tapi ada juga yang dari Elohim. Nasihat gabungnya dengan apa? Perkasa. Itu sebabnya segala sesuatu yang datang dari perkataan Elohim, nasihat, itu menghidupkan, bukan mematikan. Itu sebabnya roh keperkasaan. Oke, balik lagi sini. Pengenalan. Tunggu, perkasaan ada yang dari Elohim, ada yang dari manusia. Ya, contoh paling gampang. Perkasa dari manusia adalah apa? Kalau dia punya harta. Paling gampang kan? Pasti orang perkasa kalau dia punya harta.